Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab. Ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain. Tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53. Nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya, saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-A'raf 157. Silakan. Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara supaya Anda belajar sedikit ya, temannya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya. Nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih. Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sepalanu. Nih. Mose kehilap Yakob. Nih. Yakob. Jadi Torah ini
adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147, 19, nomor 12. Ya, kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca, original teksnya kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah ini, kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Magid Devaraf nih le Yakub kukaf le mispatat le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omispatin baliedaum. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel? Bukan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus, nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Gak usah panjang lebar kita. Gitu kawan. Selamat malam 13.700 penonton yang ada di bawah. Apa kabar semuanya? Boleh seru-seruan, jangan lupa makan malam dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Di antara 4 Big Match malam hari ini jujur sangat daging ya, sangat penuh isi. Baik Bang Zuma maupun Bang RK menyampaikan banyak sekali data, sementara saya cross check di berbagai sumber. Data yang dibawa oleh Bang Zuma, Bang RK semuanya valid. Terima kasih. Beberapa catatan sudah masuk ke penilaian, tetapi belum bisa saya spill sekarang. Dua-duanya sama-sama memberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi sekali lagi saya bersumpah atas nama Dialektika untuk membawakan acara ini seprofesional mungkin, teman-teman. Kita akan masuk ke head-to-head tektokan langsung. Tetapi ada extra timing 1 putaran. Seperti yang saya janjikan bahwa kita punya extra timing ya, baik di babak pertama maupun babak kedua. Jadi Bang RK akan mendapatkan 1 kali putaran lagi 5 menit. Bang Zuma terakhir 1 kali putaran lagi 5 menit. Jadi mungkin ada yang bold point yang mau ditekankan atau apapun bisa. Setelah itu timer akan dimatikan. Kalian berdua akan bertemu dalam tektokan langsung selama 45 menit kalau tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang sudah kehilangan argumentasi, kehilangan diksi, bahkan kehilangan bantahan yang kuat, debat dihentikan. Jadi kita akan menemukan pemenangnya. Tetapi jika kalian selama 45 menit nanti tidak ada pelanggaran apapun, maka manner, metode, dan meter yang akan menjadi penilaian.
Saya pribadi mengucapkan respek sebesar-besarnya pada Bang Zuma, Bang RK. Kalian benar-benar menunjukkan manner berdebat yang baik, sopan santun, dan tidak ada sama sekali kata-kata kotor dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Teman-teman, satu putaran terakhir dan kita akan segera masuk ke tektokan langsung. Manfaatkan putaran terakhir ini dengan baik. Bang RK akan membuka, setelah itu diikuti oleh Bang Zuma. Pesan saya cuma satu, tolong stuck pada poin debat. Tolong fokus pada mosi debat. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sekali lagi, fokus pada mosi debat. Karena kalian berdua adalah orang asing buat saya malam hari ini. Dan seperti big match sebelumnya, apapun hasilnya saya siap dibenci, baik oleh Muslim Indonesia maupun oleh Oten Indonesia. Tapi ini adalah room dialektika netral, so saya siap menanggung semua resikonya. Putaran terakhir, Bang RK akan membuka, diikuti oleh Bang Zuma. Manfaatkan untuk ballpoint, setelah itu tektokan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Zuma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Zuma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Zuma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya. Lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Zuma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Zuma. Ya, tetapi mari kita lihat pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya, Yohanes pasal 4. Ya, siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya, Allah itu adalah barang samanya padamu. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18, tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus, Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami, kepada umat manusia. Jadi ini jelas, sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas, kita pikir dia terkena tulah.
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Targum pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus di data nomor 5? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada murid, kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19, kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak di sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih. Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, kasihanilah aku wahai Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada, suruhlah ia pergi. Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada guguk. Wanita bertemu dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Apa titel yang dikasih Yesus kepadanya? Guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, namun guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu mengiyakan kalau dia disebut guguk. Yesus menyebutnya guguk. Wanita itu mengiyakan. Mereka sepakat, mereka jabat tangan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi guguk dan anaknya sembuh. Dia tidak pernah berubah menjadi domba. Ingat sekali lagi, Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, saudara. Ente bukan Bani Yakub. Jadi kalau Anda memainkan peran, Anda kemudian ingin Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Saya juga mengakui itu kok. Saya mengakui. Tapi yang jadi masalah ini adalah
Kristus yang nanti dinobatkan kepada dia setelah dia disalib. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, penyesat ini datang kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus Bani Israel angkatan pertama. Pertanyaan saya, oknum yang menggunakan nama Yesus dan Kristus yang penyesat itu yang mana? Yang lahir sudah digelari Kristus atau nanti yang mati naik hari ketiga baru menggelari dirinya Yesus Kristus? Yang mana yang penyesat? Yang Kristus anak Maria atau Kristus yang anak bumi ini, anak yang keluar dari perut bumi? Coba Anda jawab, silakan. It's time. Ini saatnya teman-teman. Kita akan segera memasuki sesi kedua, sesi puncak, di mana penilaiannya adalah 70% dari sesi ini, 30% dari pembidasan, dan 70% kita akan langsung ke tiktokan langsung ya, head to head. Tidak akan dibatasi oleh timer. Bang RK akan langsung berhadapan dengan Bang Zuma head to head on professional debating Superboy. Tarik napas sebentar, kalau mau minum air boleh. Remember, calm down. Sejauh ini manner kalian sudah sangat bagus. Bang Zuma, Bang RK, data-data yang ditampilkannya variatif. Saya merasa terhormat. Teman-teman yang ada di bawah, bagaimana tanggapan kalian? Masih semangat? Saya juga tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mendukung Bang Zuma di atas, yang sudah mendukung Bang RK di atas ya. Ada Bunda Mila, ada banyak lagi dari tadi, ada Bang Zul, ada Pak MNZ, ada banyak lagi, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih banyak. Saya mewakili mereka berdua untuk mengucapkan terima kasih banyak. Juga yang sudah mendukung hostnya juga terima kasih banyak dengan mawar-mawarnya, terima kasih. Yang sudah tap-tap layar juga terima kasih, sudah posting ulang terima kasih. Yang paling penting adalah seperti yang di-quote oleh Bang Zuma dan Bang RK di awal ya. Terlepas dari kalah menang, semoga ada kebenaran yang bisa kalian ambil. Saya yakin dua orang ini adalah dua debater dewasa yang tidak terlalu mementingkan siapa kalah siapa menang, tetapi poin-poin yang disampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin mendukung, silakan mendukung ke Superboy utama saja teman-teman, akun host ya, jangan akun yang bicara. Seperti itu. 3 lagi WL kita selesai, terima kasih. Kita fokus pada Bang Zuma dan Bang RK pada malam hari ini. 60 detik menuju, timer akan saya hentikan. Bang RK dan Bang Zuma tolong dengarkan, kalian sudah tahu aturannya, tetapi please tolong jangan ada penghinaan penistaan di mana itu sudah kelar, kalian lulus di bagian itu, tidak boleh ada penghinaan pribadi. Data yang dihadirkan valid, itu juga kalian sudah melalui dengan baik. Ini akan masuk ke sesi yang lumayan menyebalkan. Karena di British Parliamentary Debating Standard ini logical fallacy kita masukkan, tidak boleh ada Stroman argumentum, tidak boleh ada red herring, tidak boleh ada post hoc, tidak boleh adalah gambling fallacy, circular reasoning, ya berputar-putar, lari dari tema, tidak boleh, harus fokus. Tidak boleh ada ayat yang dipelintir, sumber sekunder harus kuat jika ingin mendukung sumber primer. Dan juga saya tegaskan satu lagi Bang Zuma, Bang RK, tidak boleh setuju dengan pendapat lawan ya, apapun itu. Lawan mengarahkan kemanapun tidak boleh setuju dengan mengatakan, iya saya sepakat, iya saya setuju, iya saya sepaham, iya saya setuju dengan Anda sepakat, itu akan langsung bel berbunyi pelanggaran. Karena ini perdebatan bukan diskusi.